Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrofil bariyat Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-abdolil makhluqat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in gumma alaikum faqmilul iddata 30 yauman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya wabil khusus keluarga besar Yayasan Al-Muttaqin masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmaniah dan tentunya yang paling utama kesehatan rohaniah untuk bersama-sama menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai rasa syukur atas anugerah yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin dapat dihitung atau dibilang. Karena memang kita tidak diperintah untuk menghitung nikmat Allah, tetapi kita dianjurkan dan diharuskan untuk mensyukuri nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah Allah memberikan kesehatan berpikir, memberikan kekuatan wawasan atau keluasan wawasan untuk senantiasa mentafakuri, merenungkan. Dalam bahasa Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah tadabbur, kemudian yang kedua tafakkur, dan yang ketiga tadzakkur. Tadabbur, tafakkur, dan tadzakkur. Tadabbur adalah membaca Al-Quran dengan merenungkan dan mengaplikasikan atau melaksanakan apa yang kita baca dari Al-Quran itu. Kemudian tafakkur adalah merenungkan, mengamati, meneliti ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Sedangkan tadzakkur adalah mengkaji diri, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri kita. Dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 5 yang tadi saya bacakan, kemudian dikuatkan dengan hadis Rasulullah bahwa Allah menciptakan matahari dan bulan sebagai sumber cahaya dan sinar agar manusia bisa menghitung atau menentukan tahun-tahun dan bulan-bulan untuk proses kehidupan. Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya atau sumber sinar dan bulan sebagai cahaya agar kita umat Islam khususnya menentukan kapan
waktu sholat, kapan awal dan akhir berpuasa, atau menentukan Idul Fitri dan juga Idul Adha, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ada apa dan kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara perintah berpuasa, perintah siam, kutiba alaikumusiyam, dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan berbukalah atau mengawali Idul Fitri dengan melihat hilal juga. Mengkaitkan ataupun mengkombinasikan perintah ibadah puasa, ibadah siam dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat kauniyah menunjukkan bahwa orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang beriman itu senantiasa mereka menggunakan daya pikirnya, menggunakan daya akalnya untuk mengkaitkan antara diri dengan alam. Karena hubungan manusia dengan alam tidak bisa dipisahkan. Apabila tidak ada hubungan yang harmonis manusia dengan alam sekitar, maka tentu akan terjadi keruksakan dan kebinasaan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa perintah siam atau perintah saum ini bukan sekedar tidak makan atau tidak minum dan hal-hal lain yang membatalkan, tetapi ada yang lebih tinggi derajatnya, bahwa orang yang shaim atau orang yang berpuasa itu juga harus mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan jiwa raganya dari hal-hal yang menimbulkan keruksakan, baik keruksakan dari dalam dirinya maupun keruksakan untuk alam sekitarnya. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan berpuasa secara umum itu memang dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau waktu maghrib memang dia tidak makan, tidak minum, atau hal-hal lain yang membatalkan saum. Tapi yang paling utama adalah bagaimana dia mengendalikan jiwa raganya, mengendalikan nafsunya dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasanya, membatalkan nilai-nilai puasanya. Karena apalah artinya orang berpuasa tetapi lingkungan sekitar, masyarakat sekitar tidak menerima dampak positif dari ibadah saumnya itu. Dengan demikian mudah-mudahan dengan semakin bertambah usia kita, bertambah umur kita, mudah-mudahan kita semakin bijak dan kita semakin sabar dan mampu mengendalikan hawa nafsu yang dapat menimbulkan keruksakan bagi diri kita dan orang-orang serta alam sekitar kita. Itulah tujuan utama dari perintah ibadah puasa di Ramadan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bermaslahat dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.